Karena bener-bener dilema. Dilemanya naon? Satu sisi, kalau misalkan simkuring nggak mau menerima, kapan lagi ketemu sama orang-orang Karoto? Kapan lagi saya ketemu Kang Haji Awal? Kapan lagi saya ketemu Pak Haji Agus? Ketemu Pak Lurah? Ketemu Pak KUA? Kan gitu. Ketemu ibu-ibu, bapak-bapak semua, kapan lagi kan gitu. Tapi satu sisi, kegiatan saya ini full time, bahasanya full padat merayap. Makanya begitu Pak Ustadz Manan atau Pak Haji Adnan telepon itu, oke lah saya terima, saya bilang saya untuk ngaji, untuk ceramah, mengisi maulid di Kampung Karokor, karena itu adalah kebanggaan saya. Saya dilahirkan di situ, besar di situ, insya Allah. Tapi tolong kudu aya kiai inti. Sabab lamun misalkan simkuring nanti lagi ceramah tahu-tahu di telepon, ting dari Pak Pampres, ting dari Kodam Jaya, yang nggak bisa nolak. Nah kan gitu. Alhamdulillah cenah kata Pak Ustadz Manan, aya kiaina ti KUA anu anyar kalau atau pesi. Begitu ngadang penceramah intinya Pak KUA, Pak Ustadz Sarana, simkuring seneng banget, Pak Haji aku seneng. Wah, mantap nih kesempatan. Jadi lamun engke kuring kawin deui teh teu kudu hese. Kan gitunya. Bener Ustaz. Kalau kuring mah kawin pasti mayar. Moal tadi kayak ngawinkeun sama 20 orang dibayar 50.000. Aduh, karunya teuing. Sedih gitu. Akhirnya kuciwana di dia gitu kan. Nah gitu. Terus kedua, lamun misalkan nanti saya ceramah, saya pasti pakai dinas. Lain sombong, mentang-mentang tentara yuk, lain sombong. Ini eta tadi, besing lamun misalkan ngadadak, ditelepon kudu berangkat, maka langsung kiai utama masuk, kan gitu. Tapi yang paling utama alasan bukan itu. Lamun tentara ceramah, lamun salah-salah balagona, ma'anina, sorokna, nauna, itu era. Tentara wajar salah, tapi lamun kiai salah kan eranya. Nah gitu, jadi itu salah satu alasan. Gitu, salah satu alasan. Ya kesempatan mana lain cek orang tuh bicara, oke lah baik cek orang tuh. Nanti bisa ketemu sama apa namanya itu mantan sekolah SD, mantan sekolah SMP, mantan ngaji, mantan pacar. Ini ada nggak yang mantan pacar saya zaman baheula? Lalu ngacung dikasih duit 200.000. Tampil ka dieu 300.000. Anu ngacung pernah bogo ka kuring. Ayo, gentleman. Ka dieu 300.000. Asal ngaku. Jadi tandanya pede gitu laku kan gitu. Nah gitu. Nah semenjak Pak Haji Adnan itu abdi nyanggupan abdi ceramah di dia, nah di samping hati mah bingung. Kegiatan segitu pulna. Jujur tadi Pak Kiai kan, Pak Lurah bilang dia di sini udah nggak ada COVID 2 tahun. Saya adalah koordinator COVID di Wisma Atlet. Anak buah saya sekitar 300-an yang melayani COVID di Wisma Atlet. Pertama yang masuk 3.000, 2.000, 1.000, naik lagi 3.000 lagi. Nah sekarang itu yang di Wisma Atlet tinggal 100 orang. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Biar kita ngajinya enak, berjamaahnya enak, kan seperti itu. Nah itu. Jadi terus yang kedua kesibukan saya ini sebagai koordinator bansos juga, bansos sekne Kodam Jaya, Pas Kampret. Itu alhamdulillah jadi koordinator terus. Orang kampung Baluisung, tapi begitu datang ke Jakarta jadi komandan terus gitu kan. Nah makanya alhamdulillah, nah itu dengan kesibukan seperti itu, dengan kesibukan seperti itu bisa. Makanya begitu nyanggupan, nah ini bakal diceramahku, kumpulin kitab-kitab baheula ngaji Ustaz Dede, mana Ustaz Dede? Balik kencing. Oh ya udah nggak apa-apa, geus kolot main nama, sama jikannya hiji Ustaz Dede, entar terekolot, ada adek umurnya 40, saya 51. Nah gitu. Dikumpulkan Pak KUA itu kitab tentang dari Sahih Bukhari, dari Jamin Sogir,
dari Al-Barjaji tentang keutamaan Maulid, saya kumpulkan ada 20 buku. Tapi setiap pulang kerja itu buku saya baru aja dibaca di telepon, harus datang ke kantor. Itu alhamdulillah dari semenjak telepon sampai detik ini, tadi sampai malam jam 3, itu buku yang 20 buku nganggur nggak dibaca. Makanya ya udahlah, saya mah nggak usah ngaji ke sini, ada KUA ini. Itu nginum temu kangen aja, temu kangen sama bapak-bapak kita, sama guru-guru saya, sama mantan-mantan saya tadi yang ngaku masuk ya 300.000 nanti datang kayak emak-emak, disiapin makan juga tuh sama emak sama istri ya gitu. Alhamdulillah ini belum tidur. Makanya nanti kalau nanti panitia nih, kalau tahu-tahu karena saya udah 2 hari nggak tidur, tadi malam ada peresmian, tahu-tahu jatuh tolong diangkatnya. Tapi mau bisa mah ngangkatnya rangga lah biar agak langsung ada lilaan di sana. Gitu. Hadirin rahimakumullah, tadi pada saat saya mau kesini, emak itu pesan, emak masing kuring, emak saya, jam lamun nanti sena ujang dakwah, mak lain dakwah meren, dakwah lain dakwah gitu. Meren gitulah cenah pokoknya. Lamun engke maneh ceramah dakwah, ulang teu maneh kudu nembangnya. Lah Ustaz Manan aja nggak nyuruh nembang, nyuruh nggak ada schedule-nya mah, bayarannya tuh nembangna, bayarnya teh ceramah doang. Tak gitu. Seperti kalau kurang dikoordinasikan, namun misalkan Ustaz Manan daik nambahan, tak ceramahnya biayanya, ya orang nembang, kan gitu. Tapi heureuy, lamun bener kita naon, kan itu heureuy. Tapi lamun bener kita naon, nu terakhir Pak Ustaz Manan sama Ustaz Danan. Katanya Pak Lurah, mungkin kalau Pak Lurah kan banyak duitnya ya. Nah, Kang Haji punten ya, sanes teu sopan ya, sanes teu sopan. Aya naon we serius kieu? Gitu. Cek Ustaz Manan teu Ustaz Anan gitu kan. Ieu lamun manggil Kang Haji bayaranna sabaraha nya cenah gitu. Itu Ustaz Anan harus kan. Ieu lain lamun manggil Kang Haji kudu mayar sabaraha saya nya gitu kan. Cek urang orang kan orang karakter kudu bayar gratis teu kudu bayar. Aku orang ngerakeun, orang ceramah kayak teh, orang ngeukeun karaoke, orang karak ngaji sakti ya kudu dibayar, ngerakeun. Ngan meureun nyaho meureun Haji Adnan, urang ti Jakarta ka dieu teh kan mawa mobil, ya pinuhanna bensinna full tank, teu kudu dibayar, pinuhanna bensin urangnya. Nya Pak Kiai ya, Pak panitianya, pinuhan. Nah kuring kan bawa supir, kasih ongkos supirnya, kan gitu. Mungkin misalkan rek bali ka ditu, kan sok turun di rest area tuh. Meureun kudu dahar, nya kena naon lah 3 juta ke dahar. Teu kudu dibayar. Ya, ulah poho kan ieu keur panen ieu. Ya, 10 karung lah tambahan, lumayan kan gitunya. Teu kudu dibayar toh. Gratis. Artinya gitu humor. Artinya tadi saya sedih sekali lihat Pak Ustadz Manan cerita dia istilahnya itu ngawinin 50.000. Nanti kalau dia 50.000 20 orang, padahal baca kitabnya tentang istilahnya kawin di kitab Buku Durujen, istilahnya itu di kitab tentang perkawinan lah gitu ya. Kadang melihat juga istilahnya di Google itu ngajinya. Jadi kiai itu nggak mudah loh. Jadi jangan ngeremehin. Nyari referensinya itu bukan 1 buku 2 buku. Jadi lamun kiai bayaran saletik karunya, tapi kuring mah gratis. Nah makanya Pak Janan, kalau nanti saya disiapin buat saya nih, buat saya ya disiapin ya, disiapin tuh. Ente, itu mah nyosok jero berarti kuring kudu ngeluarkeun duit ya, begitu kan? Lamun misalkan aya jatah kiai ya, jatah saya. Kasihkan, sumbangkan ke madrasahnya Pak Ustadz Manan ya, sumbangkan kabeh. Lamun misalkan ayat 3 juta, berekeun 10 juta, 7 juta anak ngebon mungkin mulu dan tahun arep lumayan orang karokro. Lah, ya kena orang karokro bala leungat, misalkan mereka tikai ngan 300.000, 50.000, tak gitu kan. Duitannya bahasa tahlilna kudu sampo beuting, coba bayarkeun. Kan karunya. Nah gitu.
Usaba mate menta supaya cenah jang oke. Lamun misalkan mari ceramah, mani kudu nembang nama serat salira atau lain anu baheula sok ditajuk Mang Adi sen. Mani kan sok pujian oh istighfaran. Saya bilang insya Allah mata laksanakan. Sahabat kuring, lamun udah menyangkut perintah tikolot, panisieun. Lamun dicarekan ku kolot tiba heula, lamun dicarekan, goblok sia, anjing sia, bedegong sia, saya nangis, mak, jangan saya dimarahin. Kalau ditepukan saya ketawa, karena nggak bakal istilahnya jadi kenyataan, tapi kalau disumpataan seperti itu pasti jadi kenyataan. Di dalam kitab Jami' Ushagir itu diterangkan isnani yu'ajiluhuma fi dunya. Ada dua perkara yang adabnya disegerakan di dunia. Yang ingat ya, ada dua perkara yang adabnya disegerakan di dunia. Itu di dalam kitab Al-Jami' Ushagir. Yang pertama adalah al-bagyu, kezoliman, banyak menyakiti hati orang, itu adabnya disegerakan di dunia. Terus yang kedua, uququl walidaini, menyakiti hati kedua orang tua. Kalau kita sering menyakiti hati kedua orang tua, insya Allah nggak usah di akhirat, pasti di dunia adabnya segera, nggak bakal jembar hidupnya. Saya bisa jadi mayor, besok insya Allah letkol, tukang ngarambet hidung saya sekolah nggak pernah ranking 1, nggak pernah. Tanya mungkin Pak Haji Agus, tanya mungkin Bu Iim tuh, Bu Iim Halimah, semua. Saya nggak pernah ranking 1. Karena bagaimana saya selesai berbakti kepada orang tua. Sebelum berangkat saya ngarit, supaya orang tua saya itu nggak terlalu susah. Karena saya bukan orang kaya, tapi ini bisa jadi, bisa ke pas pampres dari zaman Presiden Soeharto sampai dengan sekarang. Karena apa? Itu doa orang tua. Ada 3 ibadah berangkai yang apabila salah satu ibadah tidak kita laksanakan, maka tidak diterima ibadahnya kepada Allah. Yang pertama, atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Artinya kalau ibadah itu dilaksanakan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka ibadah kita diterima. Tapi kalau seandainya kita ibadah hanya taat kepada Allah aja, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumi ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau seandainya kita hanya itu aja yang kita laksanakan, tapi kita tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan sunnah Nabi seperti Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak diterima taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa ibadah berangkai? Iqamus shalah wa ita'uz zakah, mendirikan sholat dan memberikan zakat. Kalau kita hanya sholat, tapi tak pernah sedekah, itu diterima sholatnya. Kudu dari sholat, sedekah. Yang ketiganya apa ibadah berangkai? Anisduli wali-walidaika. Kata Allah, bersyukurlah kamu kepada saya dan bersyukur kepada orang tua kamu. Kalau kamu hanya bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka tidak diterima syukurmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Maqsudah kan dari mulai kita ngaji kecil aja, dari SD udah terangkan ridha wahi ridha walidaini. Suhti wahi fi suhti walidaini. Ridhonya Allah di ridho orang tua. Marahnya Allah ada di marahnya orang tua. Jadi kalau kita mau nyari keridhaan Allah, gak usah jauh, gak usah jarak kemana-mana, jarak kedua ini bapak dulu, baru ke tempat lain. Jangan kita jarak ke makam sana, ke makam sini, itu boleh. Jarak boleh, sunnah Nabi. Menjaro alimah pakut jaroni, wa menjaroni maka kena merkil jannah. Kata Rasulullah begitu. Barang siapa yang jarak ke tempatnya ulama, maka sama jarak ke tempat saya. Wa menjaroni, barang siapa yang jarak ke tempat saya, kata Rasulullah, itu sama dengan ke Madinah, maka dia akan bersama saya di surga. Begitu. Tapi mulai dilewat kolot. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berilah saya wasiat yang bisa menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Ini sama dengan saya nerusin tadi ngajinya Ustaz Dede itu tentang berbakti kepada orang tua. Saya bahas sedikit. Kebetulan saya tadi datang itu ibu saya amanat cuma nembang, kayak nembangnya mak, nerangkan keutamaan tentang berbakti kepada orang tua.
Ya Rasulullah, berilah saya wasiat, berilah saya amalan yang bisa menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Kata sahabat, kata Rasulullah, apakah kamu masih mempunyai kedua ibu bapak? Masih. Kalau kamu masih mempunyai kedua ibu bapak, maka belilah makan itu kedua orang tuamu, karena setiap suapan-suapan yang kau berikan kepada orang tuamu, Allah akan jadikan satu gedung di surga yang nanti akan ditempati oleh kamu. Itu. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, saya mempunyai kedua orang tua. Kok ayam minumnya jangan diterakhir. Mencangka maulid mah kiai lah. Ya Rasulullah, saya mempunyai kedua orang tua, tapi orang tua saya itu, biarpun saya udah ngasih makan, udah beliin baju, udah berbuat baik kepada kedua orang tuaku, tetapi orang tuaku itu tidak pernah berterima kasih. Kerjanya nyakitin, ya Allah, sampai sakit nih hati. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata sahabat, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Saya pengen berbuat baik, tapi orang tua saya nyakitin terus. Maka kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalaupun kedua daging pahamu kau berikan kepada orang tuamu, maka itu tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuamu kepada kamu. Jadi udah diam, orang tua marah, udah diam istighfar. Orang tua seperti tidak apa-apa, itu lebih baik. Kata Rasulullah, kalau kamu mau mencari surga, enggak usah jauh, carilah di kedua orang tuamu. Kamu pasti masuk surga. Kamu pasti masuk surga. Orang tuamu kau muliakan, pasti kamu masuk surga. Gak usah nyari apa-apa lagi. Ada seorang sahabat yang bertanya lagi, ya Rasulullah, saya pengen berbuat baik kepada kedua orang tuaku ya Rasulullah, tapi orang tuaku udah meninggal, bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ya tasaddaqu anhuma, bersedekahlah kamu ami dengan makanan, wa qira'atul Quran, dan bacalah Al-Quran, awi doa, dan berdoalah kepada Allah. Doanya diberikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Nyampe. Jadi kalau seandainya kita mempunyai kedua orang tua yang sudah meninggal, berikan makanan, pahalanya untuk kedua orang tua saya. Baca Al-Quran, pahalanya untuk kedua orang tua saya. Wa illa ruhi khususan bulan bin bulan. Nyampe. Tapi sebelum itu baca hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatih. Nyampe. Berdoa. Tadi sebutkan Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sama adik saya Ustaz Dede. Berdoa kepada orang tua. Kita kadang mendoain orang tua itu lupa, doanya kasusah mulu ka Allah teh. Ya Allah hayangna, ya Allah hayangna. Nah, saya mau nujunan ka hayang kolot teh nya. Kita istighfar ya, Mak. Mudah-mudahan jadi berkah buat anak, berkah buat orang Karokoro. Karena kalau kita banyak istighfar, katanya tidak akan dikasih musibah. Maka akan dihilangkan dari segala musibah yang menimpa kampung Karokoro ini dengan catatan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Ini diserak ya, rek nadomanya Pak Kiai. Waktu itu ngap-ngapan. Biasanya menceramah di Jakarta, ayah dibukakan di botol. Coba ayah randa tebuim, ayah tebuim. Atau saya, Haja Deli saya. Tapi dek itu maranda ge dulur, Haja Deli semua gemeunang. Tapi cek kurang baheula mah cenah dulur asa kundur. Bener teh? Anu heureun. Alhamdulillah bukakeun. Punten ya bapak-bapaknya, Pak Kiai punten. Serah. Harusnya saya duduk, punten lah. Karena kalau terlalu semangat jadi berdiri. Terus 11. Kayaknya nggak nyampe ke Muludan ini. Nanti kan saya ada kesempatan dikasih itu lagi ya, dikasih ceramah di Alidaya. Mungkin nanti pas tentang Muludan, bagaimana tentang akhlakul karimah, nama Bu itu, bagaimana tentang syafaat uzmah itu apa sih? Seperti apa sih? Terus jihad yang dipakai Rasulullah atau raja-raja yang pertama kali melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu ada nanti.
Tapi kayaknya nggak sempat, itu 10:30 ini. Dari tadi pagi acaranya padat. Alhamdulillah saya ingat waktu kecil. Jadi nanti kalau pas saya baca istighfar, ibu-ibu langsung lanjut. Pada saat saya nanti baca istighfar taubatan nasuha, udah biar saya aja. Ibu-ibu nanti setelah selesai istighfar aja tuh bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya saya biar ibu dengerin. Kalau saya buat ibu saya, buat ibu semua. Bahwa saya waktu di masjid Mang Adi sok istighfaran ieu. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ayo istighfar bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi li ajmain wa sahbihi li ajmain. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti beristighfar kepada Allah setiap hari? Mengapa kita mesti bertobat kepada Allah setiap hari? Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tiap hari mulut kita selalu bergibah, ngomongin orang, selalu berbohong, selalu namimah, ngadu domba orang untuk kepentingan kita, supaya kita yang jebol, supaya kita yang jadi. Maka kita selalu melihat yang maksiat, ketika kita selalu mendengar yang tidak baik. Hati kita selalu dengki kepada orang. Makanya kita disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu wahai manusia, cepat-cepatlah kamu wahai manusia meminta ampunan kepada Tuhanmu. Karena dosa kamu terlalu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya telah diampuni, baik yang di masa lalu dan yang akan datang. Tapi beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 70 kali setiap saat. Ingat kata Rasulullah, rusaknya manusia itu dengan 4 perkara. Yang pertama, manusia itu selalu melupakan dosa yang telah lalu. Padahal dosa yang telah lalu itu telah tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mudah-mudahan engke geuleung sorangan, emang matahna sok leungit sorangan. Dosa mah teu. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepat setelah kamu bertobat kepada Allah, anu kudu dikejar kumaha kabeh teh surga, anu luasna seluas langit jeung bumi. Allah teu minta suruh kejar dunia. Enggak, Allah enggak suruh ngejar dunia. Nah, sabar, dunia mah moal kasenangan namun kita ngejar kesenangan. Di dalam kita baca dulu udah diterangkan, uluna min jahilun ila naima ahli jannah. Tiap-tiap kesenangan anu aya di dunia teh bakal hilang. Ila naima ahli jannah, melainkan senangan ahli surga yang akan kekal nanti. Wa kullu hammin munqati'un, dan tiap-tiap kesusahan yang ada di dunia itu akan putus. Ila hamma ahlina, melainkan kesusahan ahli neraka yang akan kekal. Jadi sepuluh baheula mah tadi bapak ganti tukang ngaji awal jangidin lamun keur loba duit ulah motah, ulah sagala yang dibeli, ulah sagala yang dibeli. Secukupnya sederhana kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabab lahir di dunia mah aya beurang, aya penting, aya awewe, aya lalaki, aya kumpul, aya tajam, aya susah, aya senang. Itu kehidupan di dunia. Lamun keur ayeuna isu kurang senang, sore belum tentu senang. Mungkin ketemu jeung susah, maka ulah mata. Lamun misalkan sore susah, mulai ngerasa susahna, lupa dengan paling susah di dunia ieu. Sabab besok Allah akan diberi kesenangan. Jadi kudu diterangkan naon surga. Gitu. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini mungkin saya menyelesaikan surat Al-Imran dulu aja Pak Ustaz ya, sampai dengan terakhir, tapi itu pun loncat-loncat aja. Kalau terperinci kasihan geus hareungan aya anu geus naon geber dina burungna, aya anu geber dina bujalna, aya anu geber dina salangkanganana, anu geber dina karunya lamun diratain ke teu asup. Lamun teu asup-asup kan pusing. Nah gitu. Kok seuri? Paham itu ya? Pasti nu seuri randa. Uiddat lil muttaqin, surga teh disiapkan untuk jelema nu takwa, saha jelema nu takwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharai. Yaitu orang yang suka menafkahkan hartanya baik pada saat senang ataupun susah. Saya bangga di urang Maroko. Lamun tas panen, sodako ka masjid, sodako ka koramil, sodako ka polsek, kurang karoktrok kan. Tapi nepi ka ayeuna berkat geuning macam pernah. Padahal sekali-kali kiai pas pampres gitu ya. Nah, gitu.
Jadi itu wadoroi, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah biarpun dia susah dia pengen menafkahkan hartanya juga. Ini ada suatu hikayat pada zaman Rasulullah SAW itu di Bani Israil ada seorang ibu yang netein anaknya, tapi ibunya udah tua. Kalau ibunya masih muda pasti susunya keluar, tapi ibunya karena udah tua dia netein kadang nggak di depan. Anaknya digendong tinggal dilempar ke belakang, plok gitu. Nah itu ibu-ibu yang udah tua yang maaf begitu. Pada setiap dia lagi netein, karena susunya udah kering, dia bikin susu di dapur. Pada saat bikin susu di dapur, anaknya itu dibawa serigala. Dijinjing serigala, mau dimakan serigala. Ibu ini teriak-teriak. Begitu dibawa serigala, ternyata dibawa ke sebuah gua. Di gua itu ada bejana yang berisi susu. Anak itu dikasih susu. Malamnya ibu itu bermimpi. Tahukah kamu siapa itu serigala itu? Itu adalah malaikat Jibril. Tahukah kenapa yang bisa menyelamatkan anakmu? Karena dulu pada saat kamu makan roti busuk, kau kasihkan. Itu makanan itu ada fakir miskin minta ke kamu, kau berikan, itu yang menyelamatkan kamu. Jadi sedekah itu selalu garam menyelamatkan balai. Mungkin itu aja nih, nggak ditamatin nih, karena udah siang. Ini masih ada ciri-ciri orang bertakwa. Wal qadiminat ghaib, orang yang menjaga amarahnya. Sebetulnya ada hikayatnya tentang menjaga amarah. Terus ciri-ciri orang bertakwa, wal afina aninnas, yang mau selalu memaafkan kesalahan orang. Itu juga ada hikayatnya, ada dalilnya. Tapi karena waktunya udah sempit, udah ini, saya mohon maaf, nggak bisa dilanjutin. Mungkin nanti lanjutan tentang maulid. Kalau ada waktu lagi di tempat masjid, nah ibu-ibu mau hadir boleh, nanti tak kasih hadiah. Itu aja, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan atau tidak sampai ke